Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Meskipun sebenarnya posisi pemerintah kita, Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah mengutuk keras tindakan dari Israel, Pak Sulaiman. Nah sekarang kenapa yang kita kutuk serangan Israel tapi kita tidak kutuk juga serangan Hamas ke Israel? Kan sama aja. Itu Israel membalas, kan kalau dilihat sejak awal itu kan diganggu, ada digangguan. Yang menyerang duluan kan dari Hamas, dari Palestina. Israel kan hanya membalas. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua tanggapan seorang tokoh Indonesia yaitu Pak Sulaiman terkait dengan sikap Presiden Jokowi yang mengutuk Israel. Sulaiman mengatakan, ngapain kita urus jauh-jauh di sana? Masih ada banyak masalah yang ada di negeri ini yang belum selesai, yang belum dibereskan. Biarkan bangsa Israel dan Palestina menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mengapa kita Indonesia ikut-ikutan? Kita di dalam Indonesia masih banyak masalah. Pak Sulaiman menambahkan, mari kita mengurus diri kita sendiri. Kemudian Pak Sulaiman mengatakan, biarkan Israel dan Palestina menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Indonesia tidak tahu permasalahan mereka. Ngapain ikut-ikutan Indonesia? Indonesia masih punya masalah tersendiri, ungkapnya. Lebih jauh, Pak Sulaiman mengatakan terkait dengan sikap Jokowi yang mengutuk Israel. Sulaiman mengatakan, sekarang mengapa yang dikutuk serangan Israel? Mengapa Indonesia tidak mengutuk serangan Hamas? Sekali lagi, sekarang mengapa yang dikutuk hanya serangan Israel? Lalu mengapa Indonesia tidak mengutuk serangan Hamas? Oleh karenanya, mari kita menyaksikan video Pak Sulaiman atau komentar pedas Pak Sulaiman berikut ini. Selamat sore. Iya. Pak Sulaiman Punto, apakah mungkin Anda sepakat dengan pernyataan dari Pak AM Hendro Priyono tersebut, Pak, bahwa sebetulnya permasalahan di Gaza, Palestina itu bukanlah urusan Indonesia. Kita cukup fokus saja ke dalam negeri, tidak usah ikut campur urusan di luar. Iya betul, saya sangat sepakat dengan Pak Hendro Priyono. Ngapain kita urus-urus jauh-jauh di sana? Kita saja di dalam negeri masih banyak masalah. Biarkanlah, itu kan urusan Israel dan bangsa Palestina. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Kita sendiri masih banyak masalah. Jadi saya sependapat dengan beliau, mari kita urus saja diri kita sendiri. Itu urusan mereka, biar urusan mereka. Karena mereka kan dari dulu seperti itu. Kita juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya sudah, biar dia sendiri yang menyelesaikan permasalahan. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Pak Sulaiman, kita juga masih punya masalah tersendiri. Meskipun sebenarnya posisi pemerintah kita, Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah mengutuk keras tindakan dari Israel, Pak Sulaiman. Nah sekarang kenapa yang kita kutuk serangan Israel tapi kita tidak kutuk juga serangan Hamas ke Israel? Kan sama aja. Itu Israel membalas, kan kalau dilihat sejak awal itu kan diganggu, ada digangguan. Yang menyerang duluan kan dari Hamas, dari Palestina. Israel kan hanya membalas. Jadi itu balas-balasan. Dan itu tiap tahun kok, kalau kelihatannya setiap mau lebaran seperti itu. Jadi saya kira itu sudah hal yang biasa bagi mereka, sehingga ngapain kita urus-urusan. Urus aja di diri kita sendiri. Berarti Bapak nggak setuju nih dengan sikap yang diambil oleh pemerintah? Pemerintah mengirimkan menteri ke luar negerinya untuk melakukan katakanlah persidangan di PBB untuk masalah Israel ini, dan juga Presiden Joko Widodo sudah menyatakan statement menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap Palestina. Bapak tidak setuju dengan sikap pemerintah seperti itu, Pak? Iya betul, saya tidak setuju. Saya sependapat dengan Pak Hendro Priyono. Uruslah kita masih banyak urusan di dalam negeri. Pak, tapi masih banyak. Baik. Kenapa kita harus mengurus orang-orang lain? Kita juga kita tidak tahu Israel, kita tidak tahu juga Palestina, kan sama tidak tahu. Kenapa kita harus pusing-pusing dengan mereka? Biarkan aja dia urusan diri sendiri kan. Pak Sulaiman, di studio juga kami sudah kehadiran Ketua Fraksi PAN DPR, sudah ada Bang Saleh Daulay. Tanggapan Anda seperti apa? Bang Saleh melihat kalau Pak Sulaiman berpandangan bahwa Indonesia punya urusan tersendiri, tidak usah ikut campur dengan konflik yang terjadi di Gaza. Baik, terima kasih sudah mengundang saya.
Pertama, saya akan mengingatkan pada kita semua bahwa kita ini adalah sebuah negara. Negara kita ini punya apa yang disebut dengan konstitusi, punya undang-undang dasar. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi landasan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam alinea pertama itu disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu setiap penjajahan yang ada di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu jelas. Setiap warga negara kita harus mengacu pada itu. Karena itu apa? Konsep kita berbangsa dan bernegara adalah kita tidak rela jika ada satu bentuk penjajahan di muka bumi ini yang memang masih terjadi. Selama itu masih ada, Indonesia harus ikut menentang karena konstitusi kita mengatakan itu. Nah, sekarang satu-satunya bangsa di dunia yang sedang menghadapi penjajahan itu adalah Palestina. Di mana daerah itu sebetulnya ada daerah mereka gitu. Itu yang pertama. Jadi ini bukan persoalan urusan dalam negeri, urusan luar negeri, tetapi adalah urusan konstitusi. Pandangan kita sebagai bangsa Indonesia menyatakan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tindakan brutal yang dilakukan oleh Israel, khususnya di Gaza dan pada umumnya di Palestina, itu sudah melebihi batas-batas kemanusiaan. Jadi nilai rasa kemanusiaan kita itu sebagai anak bangsa itu terusik. Coba bayangkan dulu ya, zaman kita dijajah oleh Belanda seperti itu, dijajah oleh para penjajah. Lalu kita diintimidasi, diinjak-injak dan seterusnya. Nah, sekarang ada orang yang diperlakukan seperti itu. Apakah nilai rasa kemanusiaan kita tidak terganggu? Siapa yang bisa membantu mereka? Dari sisi pertarungan yang ada sekarang di sana itu sangat tidak fair dan sangat tidak adil. Mereka tidak memiliki aliansi yang kuat, mereka tidak memiliki persenjataan, mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi Zionis Israel. Dan karena itu wajar sekali jika ada bangsa-bangsa seperti kita yang sudah memiliki hubungan yang sangat akrab baik dengan Palestina itu untuk memberikan bantuan kepada mereka apa yang bisa kita miliki. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita harus juga lihat dalam sejarah bahwa salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. Bayangkan pada waktu itu, jika misalnya Indonesia diakui kemerdekaannya katakanlah oleh Jepang, lalu misalnya Palestina dan negara-negara yang mengatakan akan itu urusan dia, bukan urusan kami, saya nggak mau ikutin, nggak ada urus gitu. Berarti kan kita itu tidak ada pengakuan sama sekali dari negara-negara lain. Padahal pengakuan itu sangat penting pada saat itu. Ingat, pada saat itu belum ada orang yang mengakui kita. Baik. Itu ya, yang ketiga. Saya sebenarnya masih ada argumen nih. Oke, baik. Kita tampung dulu 3 poin. Ya. Ada 3 poin yang utama yang menurut Bang Saleh tadi harus kita bantu Israel. Maksud saya harus kita bantu Palestina begitu. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Sulaiman? Ada 3 poin loh. Salah satunya yang cukup mencuat di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menentang penjajahan. Ya, betul. Menentang penjajahan tidak salah. Apakah Palestina dijajah Israel? Kan tidak. Apakah? Palestina sudah berdiri sendiri sekarang. Tidak lagi dijajah Israel. Mereka sudah punya pemerintahan sendiri-sendiri. Kalau memang itu masih dijajah, ya wajar. Kita menentang segala penjajahan. Tapi hari ini kan Palestina tidak dijajah. Dia berdiri sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Nah, bagaimana dulu kalau Palestina mendukung kita? Ya, itu mendukung. Jadi kan bukan dijajah saat itu. Nah, sehingga kalau sekarang tentunya kita tidak bisa juga seperti itu. Kita harus melihat mengapa sih terjadi ini dari dulu seperti itu. Nah, kan ada. Dan sedangkan kita sendiri kan punya masalah. Kita sendiri dalam negeri kok punya masalah. Sehingga ikut melaksanakan ketertiban dunia kan juga bukan ikut-ikutan. Ayo kita ke sana, kan tidak. Jadi saya kira begini ya. Oke, Bang Saleh kita tahan dulu, nanti kita minta pendapat Bang Saleh. Ya. Kita harus jeda terlebih dahulu sejenak pemirsa. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara terkait dengan video yang baru saja kita saksikan terkait dengan pernyataan Pak Jokowi yang mengutuk Israel lalu tidak mengutuk Hamas. Nah kemudian Pak Sulaiman mengatakan mengapa hanya serangan Israel yang dikutuk sementara Hamas tidak dikutuk. Nah, oleh karenanya silakan komen di kolom komentar saudara. Berharap memberi komentar yang positif, komentar yang membangun, serta komentar yang memberkati atau mengedukasi kita semua. Nah, teman-teman, itulah dia tanggapan seorang tokoh Indonesia yang memberikan tanggapannya terkait dengan Israel dan Hamas. Beliau menyoroti mengapa
yang dikutuk adalah serangan Israel. Lalu mengapa Indonesia tidak mengutuk serangan Hamas? Sama saja ungkapnya. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau, karena Pak Presiden sendiri yang telah mengutuk serangan Israel, lalu mengabaikan serangan Hamas, yang dimana Hamas yang memulai suatu konflik pada bulan 7 Oktober yang lalu. Ya, itulah sebabnya kita bertanya-tanya mengapa yang hanya serangan Israel yang dikutuk sementara serangan Hamas tidak dikutuk oleh Indonesia. Ini seolah-olah Indonesia sedang berada di pihaknya Hamas. Seolah-olah Indonesia mendukung apa yang dilakukan oleh Hamas. Ya. Jadi menurut Pak Sulaiman, jikalau mengutuk serangan Israel, harus juga mengutuk serangan Hamas yang memulai duluan pertikaian dan konflik antar bangsa ini. Jadi Indonesia tidak fair dalam hal ini, yang mengutuk Israel sementara Hamas tidak dikutuk serangannya. Nah, inilah yang dikritisi oleh Pak Sulaiman terkait dengan kejadian ini. Mengapa hanya Israel yang dikutuk sementara serangan Hamas tidak? Beliau tidak sependapat dengan sikap yang diambil oleh pemerintah, yaitu mengutuk salah satu bangsa, yaitu Israel. Menurut Pak Sulaiman, kalau Indonesia mengutuk serangan Israel, harusnya juga mengutuk serangan Hamas. Dan saya setuju pernyataan ini, karena kenapa? Supaya tidak kelihatannya kita berpihak atau dukung-mendukung, maka seharusnya ia mengutuk serangan Hamas. Jadi seolah-olah kita sedang mendukung serangan Hamas. Jadi oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.